Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Gus Angga Cedut, dan kita berada di sesi POV, percakapan obrolan viral. Di sini kita bersama bintang tamu, seorang YouTuber juga, dan ini dia Danis, silahkan masuk. Dan kita taruh di sini saja. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, kawan-kawan kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai acara podcast ini, kita suguhi dengan minuman, dan kita ada juga cemilan ya. Oke. Nah, silakan. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ke lebih serius, tentu tidak ada yang mengenal seorang beliau ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Bisa kesini sedikit, Pak? Ya, siapa namanya, Pak? Igusti Sempol. Igusti Sempol. Oke, Bapak dari mana sebelumnya? Saranjana. Dari Saranjana. Oh iya. Bapak ini sebenarnya sudah umur berapa? 1000. Oke, pemirsa, tanpa kita ketahui ternyata sebuah hal menakjubkan bahwa Bapak Sempol ini berumur 1000 ya, Pak? 1000. Oke, Pak. Ada rumor yang mengatakan bahwa Bapak ini paranormal, betul, Pak? Hah? Bahwa Bapak ini paranormal. Iya, betul. Paranormal. Ya. Indigo gitu, Pak. Ya, Betul, Pak? betul. Apa dari kapan sebenarnya Bapak ini paranormal? Bisa diceritakan, Pak? Indigonya Ya, dari saya lahir. dari lahir. Bisa diceritakan, Pak? Om waktu kecil itu saya pernah Mm-mm. cerita dari ibu saya. Oke. Bapak saya tuh keluar Mm-mm. jalan-jalan. Mm-mm. Saya tuh berdua sama ibu. Itu pun tengah malam. Oke, teman-teman. Di sini untuk saya pertegas kembali bahwa Bapak ini seorang indigo, Pak Sempul ya, Pak? Yap. Oke. Dan dia ada kejadian mistis yaitu tengah malam, Pak. Tengah malam ibu saya yang ngejadiin. Gimana? Saya waktu bayi katanya saya tidur tuh Hmm? malam-malam, terus ibu saya lapar keluar di ruang tamu, Mhm. katanya mainan saya ada yang tabrakan sendiri. Oke, guys. Di sini kita bisa tahu bahwa Bapak ini memiliki ibu ya. Ibunya mengalami kejadian mistis, yaitu mainan, guys, mainan biasa, anggap mainan biasa, yang pada umumnya malam-malam itu tidak ada yang memainkan, tiba-tiba Saling menabrak. Pengen. wow, kejadian yang sungguh misterius. Oke, Pak. Nah, kalau Bapak sendiri pernah tidak mengalami kejadian horor atau angker gitu, mistis gitu, Pak? Pernah? Pernah dulu ya. Hmm? Saya udah mau pindah di tahun 2023, kan saya kelas 2 SD. Nah, saya tuh kan makan tuh udah mau pindah di kaca, Hmm. nih pintu nih kaca. Ya. Saya tuh kan makan tuh di depan pintu saya makan. Nah, sambil nonton HP udah makan biasa, lagi gabut ngeliat belakang, tiba-tiba di kaca sana ada rangde. Oke, guys, ada rangde. Dan jika kalian tidak tahu bagaimana bentuk rangde, bentuknya seperti ini, guys. Nah, seperti itu tadi bentuk rangde. Bisa dicari aja di Google. Ya, bisa. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, bisa cari di Google. Nah, Bapak, waktu melihat rangde itu nggak takut, Pak? Langsung lari. Langsung lari, guys. Langsung lari. Tapi rangde itu kan identik sama wujud yang besar. Mm. Besar, terus kayak yang Bapak lihat rangdenya seperti apa, Pak? Sebesar Mm-mm. sebesar pintu ini. Oke, guys. Karena di sini kita mengalami sedikit gangguan, mungkin
kita harus merelakskan diri dulu. Ya Pak, silakan diminum dulu Pak. Oke, sambil kita santai, Bapak ini sebenarnya asalnya mana Pak? Sarjana. Lebih tepatnya, lebih spesifiknya itu di daerah mana? Nggak tahu dari mana kadang. Pegunungan gitu? Yap. Berarti dingin atau panas biasanya Pak sana? Combo. Combo guys. Siang-siang. Kan kayak di Bali ini kan siang panas, Ya. malam-malam dingin. Kebalikan di Saranjana. Saranjana siang-siang dingin, malam-malam panas. Wow guys, mungkin saking angkernya ya Pak ya. Oke guys, kita kembali ke topik. Dan sekarang topik utama kita yaitu pembicaraan tentang Lea. Ya. Rangde Pak. Ya. Oke, kawan-kawan. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Rangde itu sosok wujud yang menyeramkan Pak. Dia memiliki taring yang besar, gigi panjang, dan lidah yang sangat panjang Pak ya. Dan tentunya warnanya biasanya yang Bapak lihat itu warna apa Pak? Hitam. Warna hitam. Oke guys, di sini Bapaknya mengakui bahwa Rangde itu warna hitam. Dan sesuai yang kita tahu juga ada banyak warna Rangde Pak ya. Oke, kita lanjut. Kebanyakan di sekolah. Oh, Angker. Oke guys, ada cerita baru. Silakan Pak, diceritakan Pak. Saya kan tuh udah kelas 2 juga. Lagi belajar nih di pojokan kan. Udah gitu sama temen namanya Bagas juga. Di belakang dah tuh ngelamun dah selesai ngerjain tugas. Saya ngeliat papan, tapi gini tangannya, gini matanya. Ngeliat papan, ada tentara ada punya tangan satu. Ini ada Bagian ininya guys, bisa dilihat Pak, diperlihatkan kayak Pak. gini. Oke. Ini ada. Biar saya perjelas lagi bahwa Bapak Samsul ini pernah melihat kejadian horor Pak ya, Ya. yaitu penampakan seorang prajurit perang atau tentara yang tidak punya tangan. Itu dua-duanya atau satu Pak? Satu aja. Satu yang kiri atau kanan? Ini apa? Depan atau kanan kiri? Kanan ya? Ya, Nah, itu kanan ya. kanan guys. Bahwa tidak punya tangan kanan, mungkin waktu perang dulu kepotong mungkin Pak ya. Mungkin. Dan tiba-tiba di sana pun ada. Oke guys, di sini kita mendapatkan sesuatu mungkin sejenis kain putih. Kalau Bapak bisa melihat, Bapak kan indigo kan Pak? Bapak bisa melihat sesuatu tidak sini? Tidak. Tidak, berarti aman Pak. Oke guys, ini guys. Tuh, saya lihat mungkin ini kalau saya pakai bisa lebih menambah. Mungkin ini salah satu gini Pak ya, hal misteri Pak ya. Ya. Wow, guys. Oke, mungkin segitu ada cerita horor, mungkin ada cerita yang lebih Lagi 2. Oke, ternyata ada 2 cerita lagi yang lebih horor. Tentunya lebih horor daripada yang horor. Tapi sebelum kita cerita, kita istirahat dulu, Pak. Yap. Oke, istirahat. Dimulai. Oke. Setelah kita tadi istirahat, kita kembali lagi ke Cerita horor. Oke. Di sini ada 2 cerita horor yang belum diceritakan oleh Pak Samsul. Dan tentunya ini merupakan salah satu cerita yang benar-benar terjadi, Pak. Benar. Lebih tepatnya kapan itu, Pak? Mungkin dari cerita yang pertama. Silakan. Masih 2023 nih. Masih kelas 1 nih posisi. Saya tuh berkelompok. Oke, guys, kita berempat geng, 4 kelompok, 4 Mm-mm. orang. Namanya Said, Danis,
Pak Samsul sendiri, saya sendiri, Ya. Tata, Hmm. Agus sama adek tuh. Ya, ya. Nah, Agus tuh nak masuk karena demam. Dek tuh udah pulang duluan. Ya. Nah, saya tuh tinggal. Saya sama Tata aja kan. Hmm. Nah, udah gitu saya kan main air tuh. Terus Ya. karena saya gabut, kejar-kejaran lah tuh. Hmm. Saya tuh tiba-tiba masuk ke univ sendirian, ngambil minum. Hmm. Abis itu saya kan melihat, nih kan ini Adan sama Tante Viro di Ya. sini. Saya di belakangnya. Tiba-tiba kan ini ruang kaca. Hmm. Tiba-tiba ada anak kecil lompat. Terus Ada anak kecil guys. lompat kan tuh posisinya mau pulang. Hmm. Tiba-tiba saya turun tangga. Tata baru naik. Wow guys. Orangnya tuh warna hitam. Coba kalian bayangin ada di posisi Pak Samsul bagaimana. Bahwa Pak Samsul ini sedang jalan. Anggap dah kita lagi jalan di suatu Lagi jalan. lari. Lagi lari. Kan abis itu masuk tuh ngambil Hmm. minum. Saya duduk di belakang cewek. Hmm. Ini ruang kaca kayak tempat-tempat ngambil surat deh tuh. Hmm. Saya ngeliat ada anak kecil lompat sambil ngeliat saya. Sampai itu 1 menit aja. 1 menit langsung lari. Saya kan udah mau pulang tuh. Lagi berapa menitnya balik saya. Turun dah tuh ke parkiran. Tata baru naik. Wow guys, bahwa saya perjelas lagi Pak ya. Ya. Di sini bapaknya mengalami kejadian horor. Bahwa secara garis besar bapak ini sedang diam ya di suatu tempat. Dia melihat seseorang yang sedang lompat gitu atau mengintip Pak ya. Ngeliat Anak saya. kecil. Anak kecil Hmm, sama bapak. kayak sama ukurannya kayak Tata. Oke, dan ukurannya itu sama dan mungkin persis seperti Tata tapi warnanya hitam Pak. Iya. Nah. Ngintip. Ngintip gak sambil loncat-loncat gitu Pak ya. Sambil kayak gini loh. Kayak Oke guys, seperti itu guys. Seperti orang ngintip pada umumnya. Nah, di sini Bapak waktu itu di lantai berapa Pak? 2. Lantai 2. Jadi, Baru ibu saya dilantik jadi dekan. oh iya iya. Nah, setelah bapaknya ini di lantai 2, dia melihat ada orang ngintip. Mungkin bapaknya mengira itu temannya yaitu si Tata. Tetapi pada saat bapak ini turun, ternyata Tata baru naik. Dan siapa kira-kira itu Pak? Tahu. Benar-benar horor Pak ya. Kejut saya. Bapak, perasaan Bapak waktu itu baru mengetahui bahwa Tata baru naik itu gimana Pak? 2 harinya baru nyadar. Oh, Bapak ini seperti pikirannya itu dikosongkan gitu Pak ya. Oke, lanjut cerita kedua Pak, atau cerita terakhir ini Pak, sebagai penutup POV kali ini Pak. Saya itu kan ibu saya itu kan orang pertanian. Ya. Di sana tuh ada sebar sampai 16 orang tuh kan. Mm-mm. Di 16 orang tuh hari Sabtu ya rapat buat ada dokumen dokumen. Dokumentasi guys. Ya. Mm. Hari Sabtu cuma pertanian aja yang masuk tuh. Mm-mm. Yang lain cowoknya ada 4 sama saya aja yang cowok. Mm. Namanya Diki, Dirga sama Danan. Oh, ingat guys, Diki, Dirga, Danan. Danan guys. Terus? Nah, kan tuh rapat. Ibu saya ngambil pesanan di Mm-mm. bawah. Itu kan rapat lantai 3, ruang rapat. Nah, saya ngencing kan. Tiba-tiba ngeliat ada orang kencing tapi Om Diki, Dirga, Danan di ruang rapat. Boom! Guys. Dan lagi kembali Bapak Warna ini hitam lagi. hitam lagi Pak. Hitamnya tuh pekat atau samar-samar gitu Pak. Pekat. Ya. Oke guys. Berarti Bapak mengalami seperti dipercandai Pak ya. Seperti Bapak ini melihat orang. Nah, kalian pikir atau ngebayangin deh kalian bahwa kalian lagi di suatu tempat, di satu ruangan, Di kamar mandi. di kamar mandi, ataupun mungkin di suatu tempat. Enggak, kan kayak ini ruang rapat. Ya. Keluar ada pintu, turun 3 lampu. 3 kayak ini kayak segini ukurannya.
segini ukurannya. Nah, cat lah turun tuh kamar mandi. Kan ngeliat tuh udah lagi kamar mandi cowoknya di pojok. Udah tuh tiba-tiba, kok ada cowok? Terus saya ingat ada Dirga dan Diki kan di ruang rapat. Oke guys, kalian bayangin bahwa kalian di suatu kantor, ya kan Pak, di kantor, dan di kantor itu anggap berenam, anggap saja Pak, berenam. Salah satunya kalian, otomatis lagi 5 orang ini, yaitu teman kalian kan. Nah kalian sedang rapat ini guys, rapat berenam. Nah 5 orangnya masih rapat dan kalian sendiri ini ke kamar mandi. Dan di satu kantor itu nggak ada siapa selain kalian saja. Cuma orang pertanian, soalnya tuh dokumennya penting. Oke guys, hanya berenam itu guys. Dan 5 orang di kantor rapat. Ini Bapak Samsul ini pergi ke kamar mandi, tapi di sana dia melihat sosok hitam yang sedang kencing. Cowok. Itu siapa Pak kira-kira? Bapak bisa menjelaskan ciri-cirinya Pak? Tinggi kali sampai genteng tuh. Wow, Pak, benar-benar gaib Pak ya? Tinggi. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak untuk ceritanya dan wow, saya benar-benar merinding nih Pak, merinding tuh. Dan Bapak juga pasti ya merinding Pak ya. Kalau kalian di posisi itu, tulis di komen bagaimana tanggapan kalian. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bapak punya channel YouTube? Punya. Silakan promosi Pak. Ganis Dana Bocil ML. Oke guys. Cantik. Oke. Karena acara POV percakapan obrolan viral sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi, 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 Om.